Kami kita tanggapan terkait dengan penembak misterius Bang Unge. Ya. Jadi kami dari pihak keluarga sangat menyesal atas kejadian malam itu. Karena kejadiannya kan di samping rumah Dandim. Ya. Kalau aparat TNI Polri yang melakukan tembakan, maka mereka tahu prosedur. Ya. Di atas 1 mil, radius 1 mil, baru 1 kilo baru bisa melakukan tembakan atau bunyi senjata. Ya. Tetapi dalam lingkungan areal Kodim itu tidak boleh ada letupan senjata. Ya. Maka kami punya dugaan bahwa yang melakukan penembakan ini adalah preman. Karena preman tidak tahu prosedur. Ya. Yang tahu prosedur itu TNI Polri. Ya. Sehingga kami mengharapkan baik dari Kapolres maupun Dandim 1503 Kabupaten Maluku Tenggara untuk membantu kami pihak keluarga agar segera mungkin bisa menangkap pelaku. Karena ini penembakan misterius yang dilakukan oleh begal. Kalau TNI Polri berarti mereka tahu prosedur. Tahu protapnya. Tahu protap di mana melakukan tembakan. Apalagi kejadiannya pas berdekatan depan kantor dinas kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara dengan berdekatan dengan rumah dinas Dandim 1503 Tuaro. 15 meter dari rumah Dandim. Ya. Penembakan itu 15 meter dari rumah Dandim. Ya. Maka ini tidak mungkin dilakukan oleh TNI Polri. Tetapi ini pasti dilakukan oleh begal. Ya. Yang kedua, walaupun peluru yang ada pada ponakan saya itu adalah peluru standar yang tidak mematikan, tetapi ketika itu berada pada wilayah tertentu maka itu akan membunuh orang. Sasaran tembaknya di mana? Sasaran tembaknya itu ke pinggang ponakan saya. Kalau peluru itu untuk melumpuhkan itu di kaki. Kalau di area pinggir ginjal dan usus, berarti itu mereka melakukan untuk segera dalam satu kali tembakan itu ponakan saya harus mati. Dan yang lakukan pasti itu adalah preman. Apalagi tidak langsung menolong korban yang bersangkutan. Ya, kalau mereka itu petugas, ya, sekurang-kurangnya mereka mengambil yang di korban lalu membawa ke rumah sakit. Ya. Ini korban lari sendiri ya? Ini korban lari sendiri ke rumah sakit. Ya. Lalu minimal juga harus lapor ke Dandim ya, dalam hari Kodim ya. Ya, dengan insiden yang ya karena insiden ini ada pada wilayah Kodim 1503. Ya. Yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Kodim 1503 dalam membantu kami untuk mengecek siapa pelakunya. Oke. Mungkin ada harapan Mungkin kepada Kapolres dan Dandim. Harapan kami dari pihak keluarga kepada Polres Maluku Tenggara dan 1503 adalah mereka harus membantu kami untuk segera menangkap pelaku. Karena kami sangat meyakini bahwa pelaku ini adalah masyarakat biasa seperti kami. Oke, mungkin kondisi korban saat ini di rumah sakit Proyektil pelurunya sudah diangkat. Ya. Dan korban sudah dalam kondisi stabil. Tapi kami belum mengetahui bahwa standar peluru yang dipakai itu apa. Karena itu menjadi kewenangan Polres Maluku Tenggara. Oke, mungkin satu lagi, saat ini petugas dari TNI Polri masih berjaga-jaga di rumah sakit. Ya, sampai saat ini yang ada di sana, yang kami setiap saat berhadapan itu cuma dengan TNI Polri. Ya. Berapa banyak itu? Malam kejadian itu sekitar 100 orang. Sampai sekarang, Pak ya? Ya, sekarang sudah kurang. Sudah kurang. Berarti dugaan Bapak bahwa masyarakat di dua wilayah ini sudah memiliki senjata api yang sudah beredar. Ya, ini memang yang sudah pasti bahwa senpi itu sudah banyak beredar di kalangan masyarakat baik Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Hingga kebebasan akhirnya. Ya, karena maka masyarakat sekarang juga sudah bebas untuk melakukan tembakan terhadap siapapun yang mereka inginkan. Harapan Bapak buat pihak penegak hukum baik Ya, maupun Dandim. harapan kami adalah segera menangkap pelaku agar tidak ada dugaan yang melebar ke bawah itu siapa yang melakukan. Apalagi ada di area Kodim 15. Apalagi ada pada wilayah Kodim 1503 yang notabene-nya adalah tidak boleh ada letupan senjata api. Kecuali letupan senjata api itu dilakukan oleh orang Kodim sendiri. Tetapi di luar daripada itu tidak bisa. Maka kami punya dugaan bahwa yang melakukan ini adalah preman. Mungkin korban punya
ada dendam atau ada sebelumnya ada kejadian-kejadian sehingga mungkin oknum preman terus melakukan Kedengaman. Tidak ada. Kami ponakan saya ini juga tidak kemana-mana, dia ada di sini dan tidak pernah melakukan apa-apa dengan siapapun. Kerja dia setiap hari adalah melakukan sholat. Malam itu selesai sholat baru dapat tembak. Oke, mungkin satu lagi Pak, informasi yang berkembang kejadian ini terkait dengan dugaan transaksi narkoba, apa benar Pak? Kalau ada dugaan transaksi narkoba kami tidak tahu, tetapi saya sangat yakini bahwa ponakan saya tidak memegang atau tidak ada urusan dengan narkoba. Ya, siap. Oke. Cukup teman-teman.